silakan masuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan dulu. Ya, Bu, terima kasih. Gimana kabarnya, Ayu? Puji Tuhan, Bu, saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan juga, Ibu dalam keadaan sehat. Nah, baik. Bagaimana dengan orang tua? Sehat juga? Iya, Bu, sehat. Baik. Apa yang bisa Ibu bantu? Kedatangan saya ke sini, Bu, untuk meminta solusi dari Ibu. Karena saya sedang dalam masalah. Kalau boleh Ibu tahu, Ananda sedang ada masalah apa ya? Masalah tentang kepercayaan diri saya, Bu. Oh, begitu. Berarti Iya, Bu. Ananda mempercayai diri begitu ya? Betul. Nah, baik. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita awali dengan doa supaya apa nanti yang kita bicarakan, selesaikan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita ya. Nah, baik. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ananda telah hadir dalam kegiatan konseling individual ini. Dan sebelumnya, apakah Ananda sudah pernah ikut kegiatan konseling individual? Sebelumnya saya belum pernah mengikutinya, Bu, baru kali ini. Oh, baru kali ini. Iya. Baik. Kalau begitu Ibu jelaskan dulu ya apa pengertian daripada konseling individual. Nah, konseling individual adalah membantu klien dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Nah, seperti halnya Ananda yang saat ini kan, yang sedang bermasalah. Dan Ibu adalah sebagai konselor yang akan membantu Ananda untuk menyelesaikan masalah Ananda supaya masalah Ananda bisa terentaskan nantinya. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, baik. Dalam kegiatan ini ada pun beberapa asas yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah asas keterbukaan, yang mana nanti di sini Ananda terbuka dengan apa yang akan Ananda sampaikan nanti tanpa ditutup-tutupin, begitu ya. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan di sini di mana klien akan menyampaikan beberapa masalah yang sedang dihadapi dengan sukarela tanpa ada paksaan ya. Begitu sudah paham? Sudah. Nah, baik, selanjutnya ada juga yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini di mana klien akan menyampaikan beberapa masalahnya dengan di mana konselor akan berpegang teguh dan menutup semua rahasia yang Anda sampaikan nantinya dan tidak akan pernah dibongkar ke siapapun dan tidak akan pernah diketahui oleh siapapun selain Anda dan Ibu sendiri ya, gitu ya. Sampai di situ sudah paham? Paham, Bu. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita ini, nanti akan berjalan beberapa waktu ke depannya. Nah, baik. Sekarang Ibu mau tanya, apakah Ananda sudah siap mengikuti kegiatan konseling individual ini? Siap, Bu. Nah, baik. Begitu sekarang kita masuk pada tahap inti ya. Nah, sekarang Ibu mau mendengarkan apa yang menjadi masalah Ananda sehingga Ananda itu mau dikonseling. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencari dan menemukan solusi dari masalah yang Ananda dapatkan atau Ananda dapatkan ya, begitu masalahnya ya. Nah, baik, sekarang Ibu kasih kesempatan sama Ananda supaya Ananda bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Silakan. Sebenarnya, Bu, saya agak sedikit malu, Bu, untuk menjelaskannya kepada Ibu. Kenapa malu, Nak? Karena saya grogi dan gugup, Bu, untuk menyampaikan semua yang menjadi masalah saya, Bu. Oh, begitu ya. Apakah Ananda malu dengan Ibu begitu? Iya, Bu, takut dan grogi. Oh, Seperti itu. begitu ya. Iya, Bu. Nah, kalau seperti itu jangan terlalu malu, jangan sungkan, anggap aja kita sudah sering ketemu ya. Baik. Nah, baik, selanjutnya kalau tidak salah tadi kamu mengatakan bahwa kamu punya masalah. Nah, masalah tentang apa? Tentang kepercayaan diri saya, Bu, yang kurang. Oh, begitu ya. Kalau boleh Ibu
saya juga sering sekali tidak paham atau tidak pernah mengerti apa yang diberikan atau apa yang disampaikan oleh guru-guru. Seperti itu, Bu. Baik, kenapa bisa begitu? Apakah gurunya terlalu cepat menjelaskan atau bagaimana sehingga Ananda itu tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru kalian itu? Bisa dibilang seperti itu, Bu. Tapi saya juga malu bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru-guru karena saya grogi, Bu, untuk menyampaikan. Takutnya setiap apa yang saya sampaikan, apa yang saya tanyakan, atau apa yang saya jawab itu tidak sesuai dengan pelajaran yang dibahas. Dan saya takutnya jika saya bertanya ataupun menjawab, saya takut bahwa jawaban atau pertanyaan-pertanyaan saya itu salah, Bu. Jadi saya takutnya teman-teman saya tidak menyukai saya atau teman-teman saya menjelek-jelekan saya seperti itu, Bu. Makanya saya sangat malu. Oh begitu ya, artinya di situ kamu malu karena keadaan kamu merasa kemampuan kamu kurangnya dalam segi belajar. Iya, Bu. Jadi ketika kamu ingin menampilkan sesuatu, akhirnya kamu mundur. Kenapa? Karena rasa malu tadi begitu ya. Nah harusnya nggak boleh begitu, karena itulah yang membuat kamu sebenarnya grogi. Nah coba kalau seandainya kamu mencoba untuk menampilkan, pasti kamu bisa. Nah apakah teman-temanmu juga ada yang pintar ketika disuruh oleh guru kalian untuk menampilkan sesuatu? Iya, Bu, rata-rata teman saya memiliki kemampuan dalam belajar, Bu. Mereka aktif dan mereka juga selalu aktif dalam bertanya maupun menjawab, Bu. Jadi itulah yang membuat saya minder untuk dekat atau bergaul dengan teman-teman saya. Karena saya berbeda, Bu, dengan mereka. Mereka yang punya kemampuan dalam belajar, sedangkan saya sendiri, Bu, mempunyai keterbatasan dalam hal belajar, Bu. Itulah yang membuat Ananda itu merasa kurang percaya diri ya. Iya, Nah, selain daripada kamu merasa kurang percaya diri disebabkan karena kamu rendah dalam segi pengetahuan, apakah ada lagi selain itu yang menyebabkan sehingga kamu kurang percaya diri? iya, Bu. Saya juga merasa kurang percaya diri karena yang membuat saya kurang percaya diri itu keterbatasan saya dalam fisik, Bu. Oh, dalam fisik. Memangnya ada apa dengan fisik kamu, nak? Sehingga kamu malu. Saya Nggak usah malu, nggak usah sedih ya. saya merasa kalau saya itu jelek, Bu, tidak seperti teman-teman yang lain. Saya merasa bahwa saya itu hitam dan lain sebagainya, Bu. Begitu ya. Berarti kamu merasa aja dirimu itu punya kelemahan dalam segi fisik kamu merasa kamu hitam, kamu merasa kamu jelek. Nah, memangnya ketika kamu mau bergabung dengan teman-temanmu, ada nggak pernah temanmu langsung menyampaikan kalau kamu itu jelek? Belum pernah sih, Bu. Tapi saya takut saja, Bu, kalau misalnya saya dekat atau bergaul dengan mereka, saya takutnya saya dijauhi, Bu, karena saya kan berbeda dengan mereka. Mereka cantik sedangkan saya merasa jelek, Bu. Seperti itu. Nah, apakah Ananda sudah pernah mencoba untuk bergaul dengan mereka? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Jadi makanya kamu jangan berpikiran positif negatif dulu. Jadi belum lagi kamu mencoba sudah menganggap bahwa mereka tidak mau berteman dengan kamu, gitu ya. Nah terus apalagi yang membuat kamu merasa kurang percaya diri selain daripada ketiga itu? Tentu pasti ada lagi yang membuat kamu sehingga kamu itu merasa aja ada yang tidak beres dengan hidupmu. Nah begitu kan? Karena yang namanya kurang percaya diri itu memang benar-benar merasa dirinya bahwa dia tidak bisa menerima keadaannya, dia tidak bisa menerima ekonomi keluarganya, dia tidak bisa menerima pengetahuannya yang kurang. Jadi itu namanya kamu berpikiran yang negatif. Benarkah begitu? Iya, Bu. Nah, coba dulu kamu bergabung dengan temanmu, coba dulu kamu bergaul dengan teman-temanmu, sehingga baru nanti kamu bisa mengatakan bahwa memang ternyata benar adanya aku ini ya, ternyata memang benar aku ini jelek, ternyata memang benar aku ini tidak bisa berbuat apa-apa.
oke lah, bukan teman yang begitu banyak tapi satu aja mungkin satu meja dengan kamu, pernah nggak dia mengajak kamu untuk pergi untuk beli jajan gimana kalau Mani? Ada? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena saya lebih memilih untuk menyendiri saja, Bu. Tapi sebenarnya dalam hati kamu mau bergabung dengan mereka, mau berteman dengan mereka. Iya, Bu, saya mau sekali berteman dengan mereka. Lalu kenapa kamu menghindari mereka ketika mereka misalnya mereka mau mengajak kamu? Kamu tadi katakan bahwasanya mereka tidak mau juga berteman dengan kamu. Apa benar itu? Saya kurang tahu juga sih, Bu, gimana perasaan yang mereka rasakan saat ini. Tapi saya merasa bahwa ketika saya mulai bergabung atau bergaul dengan mereka, Bu, kan seperti yang sudah saya bilang tadi, Bu, saya takut sekali dijauhi dengan teman-teman saya karena keterbatasan saya. Berarti kamu memiliki prasangka buruk ya, karena kamu takut tapi sebenarnya kamu mau bergabung, gitu ya. Tapi kamu selalu takut padahal belum mencoba. Kamu merasa bahwa mereka tidak mau menerima kamu. Nah itulah kenapa kamu bisa kurang percaya diri. Berarti bukan dari mereka, ya, dari Ananda sendiri. Jadi Ananda mengada-ngada, Ananda lah yang membuat pikiran Ananda itu semakin kacau, ya, seperti itu. Lalu pernahkah di dalam kelas itu misalnya Bapak Guru memberikan tugas nih ya, Bapak Guru memberikan tugas ada kelompok-kelompok itu ya, nanti dibagi beberapa kelompok misalnya 5 kelompok. Lalu bagaimana kamu berkolaborasi dengan mereka ketika misalnya kamu dikasih kelompok di sini? Nah biasanya kan dalam satu kelompok itu ada terdiri dari beberapa orang ya. Nah jadi bagaimana perasaanmu ketika dibagi kelompok ini dan namamu ada di sini? Nah apakah kamu juga tidak mau bergabung dengan mereka? Sebenarnya saya juga malu, Bu, sebenarnya untuk bergabung dengan mereka. Tapi kan yang namanya kelompok kan sudah diatur oleh guru kan, Bu. Jadi mau nggak mau terpaksa saya harus bergaul atau berkolaborasi dengan mereka, Bu. Tapi saya malu dalam memberikan pendapat ataupun tanggapan tentang diskusi kelompok, Bu. Nah itu dia kenapa kamu seperti itu. Takutnya, Bu, tanggapan saya ataupun pendapat yang saya berikan tidak sesuai atau tidak cocok dengan pikiran mereka. Takutnya mereka tidak menghargai apa yang menjadi pendapat saya, Bu. Makanya saya tidak pernah memberikan solusi atau memberikan pendapat, memberikan tanggapan apapun kepada teman-teman. Karena takutnya ya tanggapan saya atau pendapat saya jauh dari ekspektasi mereka, Bu. Begitu ya. Iya. Padahal teman-temanmu tidak pernah mengharapkan seperti itu kan. Mungkin dalam benak mereka itu bahwa kamulah yang menjauhi mereka, dan ternyata kamulah yang menjauhi mereka, bukan mereka. Karena apa? Dalam satu kelompok itu kan membentuk kita untuk saling mengenal, saling bertukar pikiran, setiap ada pendapat saling bertukar pikiran. Jadi dalam satu kelompok itu, apakah kalau dikasih kelompok kamu menghindari diri, kamu mau menyendiri atau mau mengerjakan sendiri pekerjaan itu, atau hanya dengan karena tidak ada lagi yang mau kamu perbuat sehingga kamu bisa bergabung dengan mereka? Itu bagaimana? Ya seperti yang saya bilang tadi, Bu, kan yang menentukan kelompok adalah Bapak atau Ibu Guru kan, Bu. Ya. Jadi sebenarnya di dalam hati saya ingin sekali untuk bergaul, berkomunikasi ataupun memberikan pendapat dalam suatu diskusi, Bu. Tapi ya kan saya sudah bilang tadi, Bu, kalau misalnya saya takut kalau tanggapan saya atau pendapat saya itu tidak dihargai oleh teman-teman saya, Bu. Jadi saya lebih memilih itu dalam kelompok. Terkadang saya untuk diam dan tidak ingin memberikan pendapat ataupun solusi kepada teman-teman saya yang satu kelompok dengan saya. Seperti itu, Bu. Oh, makanya timbullah rasa kurang percaya diri ya. Iya, Bu. Karena memang kalau menurut pendengaran ibu itu bahwasanya ternyata semua itu dari kamu sebenarnya. Coba kalau misalnya kamu pelan-pelan mau bergabung dengan mereka, kamu tidak memandang dari segala kelemahanmu, nah pasti bisa mereka terima kamu. Berarti kamu sendiri yang memiliki pemikiran seperti itu. Padahal teman-temanmu tidak pernah ada yang menganggap kamu seperti itu kan? Tidak pernah menganggap remeh dan tidak pernah menganggap bahwa kamu itu bukan sahabat mereka. Nah justru mereka sebenarnya menjauhi kamu bukan berarti karena mereka tidak senang dengan kamu. Ya, mereka menjauhi kamu, ya, mereka membatasi diri dengan kamu karena kamu sendiri yang menjauhi mereka.
Nah, karena keadaanmu tadi ya, memilih diam, memilih tenang, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kira-kira apa lagi yang membuat perasaan kamu sehingga kamu merasa kurang percaya diri selain daripada karena ekonomi keluargamu yang kurang, kamu kurang pede dengan pengetahuan kamu. Selain daripada itu, apa lagi yang membuat kamu sehingga kamu kurang percaya diri? Saya juga merasa kurang percaya diri, Bu, karena saya juga merasa bahwa saya tidak memiliki kemampuan apa-apa, Bu. Saya merasa kalau saya ini selalu saja lemah dalam segi apapun. Saya merasa kalau saya ini tidak punya kelebihan, tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Seperti itu, Bu. Makanya kamu merasa kurang percaya diri ya? Iya, Bu. Nah, berarti segala sesuatunya itu ya selalu kamu merasa bahwa kamu tidak bisa, begitu ya? Padahal kamu sendiri belum pernah mencobanya ya. Tapi sudah kamu berpikiran bahwa nanti ketika saya mau seperti ini ternyata tidak berkenan di hati kawan-kawanku, iya kan? Nah, jadi kamu tadi mengatakan bahwasanya selain daripada itu kamu juga memiliki fisik yang kurang bisa dikatakan jelek begitu. Iya, Bu. Kira-kira kenapa bisa begitu? Kamu berpikiran seperti itu? Ada apa dengan fisik kamu? Karena saya merasa kalau teman-teman saya itu lebih cantik daripada saya, dan saya merasa berbeda sendiri dari teman-teman saya, Bu. Karena saya merasa jelek dan teman-teman saya itu lebih cantik daripada saya, Bu. Karena setiap mereka karena mereka cantik, jadi setiap apapun yang mereka lakukan mereka selalu dihargai karena kemampuan fisik mereka, Bu. Berbeda dengan saya. Apa-apa mereka dipuji cantik lah, Bu. Siapa yang memuji? Nah, siapa yang pernah puji? Apa dipuji? Iya, Bu. Apa disenangi? Nah, emangnya siapa yang memuji mereka? Misalnya, atau siapa? iya, Bu, terkadang guru, terkadang juga kakak kelas, teman-teman saya itu selalu dikatain dipuji cantik atau sempurna lah, Bu. Terus Tapi kalau Ananda itu pernah dipuji juga? tidak pernah. Dalam segi apapun? Iya. Ya, Iya, Bu. tapi kalau menurut ibu biasa saja, gak ada yang jelek sama kamu. Justru kalau ibu lihat kamu itu manis sebenarnya, senyum. Ya mungkin kamu aja yang berpikiran seperti itu. Ada ceritanya guru bisa seperti mana? Gurunya siapa sih? Kok bisa membeda-bedakan orang? Nah, sehingga tertekan juga kamu jadinya kan? Atau memang hanya perasaanmu saja? Nah, sehingga kamu menganggap bahwa guru sangat menghargai mereka ketika mereka menampilkan sesuatu yang mereka berarti bukan lagi pengetahuan yang dilihat di sana. Tapi terkadang guru-guru seperti itu juga, Bu. Ya. Emang pernah dengan mata kepala sendiri pernah kamu melihat bahwa teman-temanmu yang memang fisiknya cantik pernah dipuji oleh guru begitu? Pernah, Bu. Sedangkan saya merasa kalau saya tidak pernah diperlakukan seperti itu, Bu. Tapi sebenarnya mungkin bukan karena itu. Mungkin karena mereka mau memancing kamu sejauh mana kamu itu bisa terbuka dengan mereka. Karena itu kan kamu yang berandai-andai, ya kan? Karena kamu selalu mengurung diri, mana ada tahu mereka seperti apa kamu sebenarnya, begitu kan? Kamu sampai di situ. Iya, Bu, paham. Nah, jadi hindarilah pikiran-pikiran seperti itu. Jadi jadikanlah cambuk bagi kamu bahwasanya kamu itu sebenarnya cantik. Setiap ciptaan Tuhan itu adalah cantik adanya, tidak ada yang jelek. Nah, kalau menurut ibu, kalau ibu lihat kamu sebenarnya kamu cantik loh. Kamu gak hitam, mana ada hitam. Berarti orang melihat kamu itu sebenarnya bukan karena kejelekanmu. Ya mungkin mereka menjauhi kamu karena kamu sendiri yang membuat seperti itu. Kamu menjauhi mereka, kamu tidak mau bergaul dengan mereka. Jadi bukan mereka jadinya yang sebenarnya menghindari kamu, membenci kamu. Itu semuanya disebabkan karena pikiran kamu tadi. Nah, coba kalau misalnya kamu mau bergaul dengan mereka, kamu percaya diri aja sama mereka bahwa kamu juga memiliki visi yang bagus, memiliki kecantikan, bukan hanya seperti mereka. Memangnya dalam kelas kamu itu rata semua pada cantik? Iya, Bu. Pada cantik semuanya? Semuanya orang kota begitu? Kalau seperti itu pikirannya, ibu rasa makanya kamu punya rasa kurang percaya diri. Coba kalau seandainya kamu dengan keadaan kamu yang
apa adanya itu, mencoba juga mau menunjukkan bahwa kamu itu juga cantik, pasti mereka bisa menerima kamu. Jangan pernah kamu berpikiran bahwa kamu itu tidak ada nilainya di mata mereka. Ya. Jangan pernah kamu menganggap bahwa kamu itu terasa jelek di mata mereka. Ya mungkin di mata mereka, tapi belum tentu di mata orang lain. Ya misalnya di lingkungan di mana kamu berada. Ya, mungkin kalau dalam kelasmu teman-teman dipuji karena fisik mereka cantik, nah tetapi kamu merasa dirimu bahwa kamu tidak pernah dipuji karena kamu belum pernah menunjukkan atau menunjukkan sebenarnya ada pada diri kamu, ya. Belum pernah kamu mencoba memberanikan diri seperti apa kemampuan yang ada dalam diri kamu, ya. Sehingga makanya kamu termakan pikiran-pikiran yang negatif, betul kan? Iya. Seperti itu kan? Iya. Semangat sedikit senyum. Nah, begitu. Nah, tapi ketika kamu merasa diri bahwa kamu juga sama seperti mereka, ya, saya juga ciptaan Tuhan. Nah, saya juga mau menampilkan bahwa saya ini memiliki kecantikan. Jadi bukan hanya mereka. Jadi dengan cara pandang kamu nanti seperti itu, maka keberanian kamu akan muncul, betul kan? Nah, selain daripada itu ada lagi yang membuat kamu sehingga kamu bengong-bengong di sekolah, ya, suka menyendiri aja, tidak mau bergabung dengan kawan. Iya Bu, seperti yang saya bilang tadi Bu, karena saya sering menyendiri karena saya merasa kalau saya menyendiri itu Bu akan menenangkan pikiran saya Bu, jauh dari orang-orang yang mulutnya jahat ataupun orang-orang yang sering menjelek-jelekan. Jadi ketika saya sendiri sering menyendiri, sering bengong, sering melamun, mungkin itu akan menghilangkan rasa negatif atau pikiran yang negatif yang menghantui pikiran saya. Oh, berarti kamu menganggap bahwa itu baik adanya buat kamu, begitu? Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu, bukan? Iya. Lalu kenapa belum pernah kamu mencoba? Karena saya malu Bu, atau saya takut. Nah justru itu, jangan malu, jangan takut, beranikan dirimu, sehingga rasa percaya dirimu itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Betul kan begitu? Iya Bu. Nah coba dulu lah berkolaborasi dengan teman, munculkan apa yang ada dalam diri kamu, ya. Seperti itu ya. Nah baik, dari semua faktor yang menyebabkan sehingga kamu memiliki rasa kurang percaya diri itu, apa ada lagi yang memang menjangan di hati kamu sehingga kamu itu sebenarnya mau keluar dari perasaan itu, tetapi tidak bisa-bisa juga? Itu karena apa coba? Karena Bu, termasuk dari keluarga saya juga Bu, tidak pernah memberikan dukungan ataupun tidak pernah memberikan support system kepada saya Bu. Jadi makanya terus menerus saya tidak pernah ada rasa semangat. Jadi saya terus menerus menyendiri terus Bu, karena tidak ada yang mendukung ataupun mensupport saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti itu. Emangnya orang tua kamu suka marah-marah begitu? Iya Bu, kalau misalnya nilai saya di sekolah sering jelek ataupun di bawah KKM Bu, pasti saya akan dibentak atau dimarahi karena itu Bu. Jadi itu juga salah satu yang membuat kepercayaan diri saya semakin menurun. Oh begitu ya. Iya. Berarti kamu menganggap bahwa orang tua kamu tidak mendukung kamu. Iya Bu. Orang tua kamu kan katanya pekerjaannya bertani. Iya Bu. Nah berarti kalau menurut pemahaman ibu dari masalah kamu itu bukan berarti mereka cuek sama kamu, tetapi karena mereka sedang sibuk untuk pergi ke kebun. Jadi sehingga kamu beranggapan saja bahwa orang tua kamu tidak pernah memberikan semangat, betul begitu? Iya Bu. Nah, semangat seperti apa misalnya yang kamu inginkan? Misalnya Bu, ketika saya mendapatkan nilai yang buruk, seharusnya saya ingin orang tua saya itu tidak langsung apa-apa memarahi ataupun membentak saya. Saya inginnya kalau misalnya saya mendapatkan nilai yang buruk, maunya orang tua nasihati dulu maksudnya Bu. Jangan langsung apa-apa dimarahi, dibentak, seperti itu Bu. Jadi jika orang tua terkadang memarahi saya Bu, terkadang batin saya seakan-akan tersiksa Bu, seperti itu. Oh, makanya kamu memiliki perasaan seperti itu. Ternyata Iya. dalam keluarga kamu juga seperti itu ya. Nah, pernahkah kamu membayangkan orang tua kamu seperti itu karena apa? Membentak kamu karena kemampuanmu yang seperti itu. Ya mungkin selama ini mereka kan menginginkan kamu supaya kamu itu pintar. Nah tadi kan kamu
masalah ketika orang tua saya itu melihat nilai saya kurang bagus, kurang jelek, lalu mereka marah-marah. Sementara kamu menginginkan supaya ada motivasi, semangat dari mereka. Memangnya tidak pernah mereka kasih motivasi sama kamu? Tidak pernah Bu, karena mereka sibuknya ke ladang terus Bu. Pernah nggak kamu bantu orang tua ke ladang? Tidak pernah. Tidak pernah. Lalu pernah nggak kamu membayangkan dirimu sekali-sekali kamu membantu orang tua di kebun? Saya tidak pernah beranggapan seperti itu. Berpikir seperti itu. Tapi sekali-sekali lah, mungkin dengan cara itu nanti, ya dengan cara kamu sering bisa membantu mereka kalau mereka pergi ke kebun. Ya mungkin salah satu bentuk dari kepercayaan diri kamu bahwasanya, nah, melalui itu juga kamu bisa berkomunikasi dengan orang tua. Ya mungkin aja kamu bisa memiliki masalah seperti itu karena kamu juga gak pernah ngomong sama mereka. Nah sehingga mereka membentak-bentak. Ya, kamu sebenarnya mau mereka memotivasi kamu, tapi ternyata tidak seperti itu. Tetapi mungkin kamu harus mengerti juga keadaan mereka. Ya mungkin mereka kembali dari dimana itu di kebun ya. Iya. Nah mereka mungkin capek. Nah terus mereka itu ke kebun juga kan untuk siapa? Untuk saya. Untuk Kebetulan keluarga saya. ya. Nah mereka itu mencari nafkah untuk siapa? Untuk kami semua satu keluarga. Nah makanya mereka itu tidak ada kesempatan lagi buat kalian. Bukan berarti tidak mau. Jadi maksud mereka itu biarlah mereka itu mencari nafkah, dan kalian juga harus pintar-pintar untuk meraih ilmu supaya setiap mata pelajaran itu kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus, gitu ya. Jadi jangan kamu menganggap aja sudah karena orang tua saya itu tidak pernah memberikan motivasi sama saya, udah sebegini-begini aja saya. Jangan terus-terus aja menurut. Jangan, coba dulu bangkit ya. Bagaimana kamu bisa mengambil hati orang tua kamu itu supaya orang tua kamu itu bisa perhatian sama kamu. Tapi ingat, bukan berarti mereka tidak pengertian sama kamu. Ya mungkin kamu harus tahu ada beberapa hal. Ya salah satunya apa yang dibilang tadi. Mungkin karena mereka sibuk bekerja, ya kan? Sibuk ke ladang, sehingga mereka itu tidak ada lagi kesempatan untuk berbicara, ngomong. Memang sebenarnya bagus juga sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kamu. Sebenarnya kamu mau kalau ada kasih sayang lewat semangat daripada orang tua. Tapi kamu juga harus mengerti keadaan seperti itu ya. Paham sampai di sini? Iya. Lalu bagaimana kalau seandainya orang tua kamu mau sekali ya supaya kamu itu terbuka sama mereka, tapi pada kenyataannya kamu gak mau terbuka kan? Nah itulah salah satu yang membuat kamu lemah. Cobalah sekali-sekali kamu ngomong sama mereka, kalau misalnya kamu punya kelemahan seperti ini, makanya saya punya nilai seperti ini Pak, Bu, karena ini. Nah coba, apakah kamu pernah terbuka dengan mereka tentang keadaanmu itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Makanya cobalah untuk berkomunikasi dengan orang tua. Jangan hanya berharap aja orang tua yang mau berkomunikasi. Nah coba juga sekali-sekali berikan pendapat, maunya ini Pak, sebenarnya aku maunya ini, seperti itu. Jadi karena keterpurukanmu itu ya mereka menganggap ya udah kamu baik-baik saja, kamu tidak pernah ada masalah, seperti itu. Namun pernahkah mereka menanyakan keadaan kamu seperti apa? Pernah sih Bu, tapi saya malu Bu untuk menjelaskannya kepada mereka. Sama orang tua kamu malu? Iya Bu. Kok bisa begitu? Takutnya setiap apa yang saya jelaskan kepada mereka Bu tidak akan mereka terima, atau bisa saja karena saya sudah terbiasa dimarahin Bu, ketika saya mengungkapkan perasaan saya kepada mereka, orang tua pasti tidak mau menerima Bu, ataupun tidak punya solusi yang tepat untuk saya. Begitu ya. Makanya kamu punya perasaan seperti itu. Tapi yang ibu harapkan di sini dalam masalah kamu, cobalah untuk sekali-sekali kamu, misalnya kamu punya kebutuhan, kamu misalnya di sekolah kamu membutuhkan biaya dalam segi keterampilan, cobalah untuk sekali-sekali pelan-pelan ambil hati mereka sehingga mereka itu ya mengatakan bahwasanya ternyata anak ini sebenarnya mau memiliki kemampuan, tapi apalah daya karena ekonomi kita yang belum bisa terpenuhi ya. Iya Bu. Nah baik,
dari semua masalah kamu yang sudah kamu utarakan sama ibu ternyata sudah menjadi beban kamu ya? Iya Bu. Sudah lamakah kamu memendam rasa itu? Betul sekali Bu. Sudah banyak sekali yang menghantu-hantui pikiran saya hanya karena itu Bu. Begitu ya. Iya Bu. Jadi kamu harus lepas dari semua itu, lepaskan dari bayang-bayang itu ya, sehingga biar kamu lega juga, karena itu juga bisa mempengaruhi fisik kamu, kesehatan kamu. Nah, ketika kamu terus-terus hanya berpikiran negatif terus, jadi bisa mengganggu kesehatan kamu nanti. Nah, kesehatan kamu bisa lemah, letih, lesu, bahkan bisa sakit bawaannya. Seperti itu ya. Nah, jadi setelah ibu melihat atau mendengarkan dari semua masalah kamu itu mengenai kepercayaan diri kamu, ada beberapa faktor tadi, termasuk faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu, begitu kan? Iya Bu. Lalu kamu juga kurang percaya diri karena faktor belajarmu yang kurang, Iya Bu. dan terus kamu juga memiliki masalah tentang fisik kamu. Nah, ternyata kalau ibu tangkap dari masalah kamu itu, rupanya kamu itu memiliki pemikiran yang irasional. Apa itu irasional Bu? Irasional itu adalah pikiran yang tidak masuk akal. Iya kan? Nah, kenapa? Karena kamu belum pernah mencoba, tapi kamu sudah mengalah. Kamu belum pernah melakukannya, tapi kamu sudah menganggap bahwa itu akan ada masalah dalam diri kamu. Itulah pikiran yang rasional. Nah, cobalah beralih ke pikiran yang rasional. Tahu kamu apa rasional? Apa Bu? Nah, rasional itu adalah pikiran yang positif. Artinya bahwa semua pikiran-pikiran kamu yang menghantui kamu itu, alihkanlah ke pikiran yang positif. Jadi dengan kekuatan itu nanti kamu bisa mendapatkan sesuatu yang menguatkan diri kamu. Seperti itu ya. Iya Bu. Nah, baik, ibu juga tadi menangkap bahwasanya kamu percaya diri itu gara-gara fisik kamu. Nah, Tuhan menciptakan kita baik adanya. Ya, Tuhan menciptakan kita semua sama, cantik dan ganteng. Jadi kamu jangan pernah membantah ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan itu luar biasa. Seperti kita sekarang ini. Kalau ibu sih ya merasa bahwa diri ibu ini sangat luar biasa. Apapun kekurangan saya hadapi. Apapun kelemahan saya hadapi, saya lawan. Saya anggap aja diri saya ini cantik di depan orang banyak. Berarti ini percaya diri kan? Nah, baik, dalam masalah kamu ini, kamu bisa nggak menjawab apa itu percaya diri? Percaya diri itu suatu hal yang bisa, maksudnya artinya kita menerima keadaan kita sekarang. Nah, betul. Nah, menerima keadaan apa adanya, kemudian berani menunjukkan hal-hal yang baru, ya kan? Semangat, dan tidak perlu menganggap orang itu lebih daripada kita. Nah, itu kan percaya diri, ya kan? Nah, itulah yang ada pada diri kamu sekarang. Itulah yang harusnya kamu lakukan. Nah, kalau yang namanya kurang percaya diri itu seperti apa? Kurang percaya diri. Tidak bersyukur. Betul. Tidak mampu menerima kekurangan. Betul. Terus tidak ingin menunjukkan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Ya betul. Kenapa kata kamu sebaliknya daripada percaya diri itu bisa menerima keadaannya? Kalau tidak percaya diri berarti tidak bisa menerima keadaan. Nah, itulah yang kamu rasakan selama ini ya. Jadi berbaliklah dirimu ke percaya diri. Mulai dari sekarang ya, ubah mindset kamu menjadi lebih baik ya. Ubah cara-cara kamu yang kurang baik itu ya. Ubah sikap-sikap kamu itu yang selalu membuat diri kamu semakin melemah, mengacaukan pikiran kamu hanya gara-gara ketidakpercayaan diri kamu. Betul kan begitu? Ya Bu. Nah, jadi dari beberapa motivasi dari beberapa solusi yang diberikan, adakah yang memang
terselesaikan masalah kamu yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa cukup lega sih Bu dengan setiap solusi yang diberikan, karena setiap solusi yang diberikan itu Bu membuat saya makin yakin bahwa saya harus memulai diri untuk lebih percaya kepada diri sendiri. Betul. Tidak perlu mendengarkan perkataan-perkataan orang lain dan harus tetap menjadi diri sendiri. Tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena diri kita ini sudah istimewa di mata Tuhan. Betul. Seperti itu. Berarti dari solusi-solusi yang sudah diberikan Ibu tadi berarti sudah mulai ada perubahan yang kamu rasakan dalam diri kamu ya. Tadi kamu mengatakan bahwasanya sudah mulai ada rasa percaya diri dengan penguatan-penguatan yang sudah diberikan. Betulkah begitu? Ya, Nah, jadi ada lagi yang sudah bisa kamu dapatkan solusi dari permasalahan kamu selain yang kamu bilang tadi? ya Bu. Jadi saya berterima kasih banyak Bu atas segala solusi yang Ibu berikan kepada saya, karena setiap solusi yang Ibu berikan itu mulai mengubah pikiran saya yang tadi negatif sekarang menjadi lebih positif lagi Bu, bahwa kita itu harus selalu percaya diri karena malu itu tidak ada gunanya bagi kita. Betul. Jadi ketika kita percaya diri, pasti kita akan menemukan hal-hal yang baru Bu, keajaiban-keajaiban yang baru seperti itu. Betul sekali. Berarti dari solusi yang sudah diberikan ini sudah mulai ada perubahan-perubahan yang kamu rasakan ya. Ya, Termasuk tadi yang tadinya kamu berpikiran negatif, ternyata setelah ada solusi yang kita dapatkan ini kamu bisa berpikiran positif jadinya ya. Iya Bu. Yang tadinya kamu mengatakan bahwa kamu gak pernah mau memberanikan diri, dan ternyata dengan solusi ini kamu udah bisa ya. Jadi kapan kamu mau melakukan itu? Saya akan coba mulai dari sekarang. Nah, bagus ya. Mulai dari sekarang kamu coba untuk melakukan hal-hal yang baru. Dan hal-hal yang baru itu nantilah yang membuat kamu lebih semangat lagi. Cobalah kamu memberanikan diri dalam hal apapun. Ketika dalam kelas Bapak Guru mencoba ingin menampilkan kamu ke depan, jangan pernah malu. Salah benar itu belakangan. Yang penting dulu kamu percaya diri bahwa apa yang sudah kamu jawab itu benar. Nah, dari situ nanti pelan-pelan kamu akan mendapatkan hasil yang baik. Ya. Nah, ketika kita terus belajar, ketika kita terus mencoba, maka kita akan mendapat jawabannya. Ya kan, betul begitu? Nah, jadi harus tetap semangat dan lakukan. Kapan lagi? Nah, apakah kamu mau melakukan? Melakukannya. Mau melakukan apa? Untuk lebih semangat dan lebih percaya Lebih diri. semangat lagi dan mau membangun kepercayaan diri. Nah, kalau kita membangun kepercayaan diri kita, maka keajaiban-keajaiban itu nanti akan datang kepada kita. Ya. Kalau kita tidak pernah membangun itu, maka yang ada juga kita susah. Tadi Ibu bilang bahwasanya kalau kita hanya merendahkan diri saja, ya akan direndahkan juga oleh orang lain. Tetapi kalau kita membangkitkan diri kita untuk hal-hal yang positif, maka orang juga menilai kita bahwa kita baik adanya, ya seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan pernah lemah ya. Coba ya, kalau tidak pernah mencoba maka tidak akan pernah bisa. Kalau bisa karena dia biasa. Nah, kalau kita biasakan maka kan kita bisa. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian kalau misalnya kamu bertemu dengan orang, kamu sapa, jangan malu, ya jangan hanya menunduk saja, ya kan? Ya. Karena kalau menunduk itu juga termasuk salah satu kurang percaya diri. Tapi kalau ketika kita bertemu dengan orang, apalagi yang lebih tua dengan kita sapa, dan itu juga akan membentuk diri kita untuk percaya diri. Nah, kalau kita misalnya ketemu sama orang yang begini-begini aja, menunduk terus, apa kata orang? Kita nanti juga diketawain, ya kan? Benar kan begitu? Kalau kita bertemu dengan orang, lalu kita menunduk seperti ini, kita tidak mau menyapa, dan senyum, kadang marah-marah. Bukan lagi kita yang menjauhkan mereka, tapi mereka yang menjauhkan kita. Makanya ada pikiran yang negatif tadi. Nah, jadi semua itu cobalah kamu lakukan apa yang terbaik ya. Tetap semangat, nah tetap kuat dan tetap menjalani proses itu. Ya, proses itu ya tidak seketika, tapi pelan-pelan ya. Seperti yang kamu bilang tadi
kamu mau melakukan ini. Betul kan? Betul, Bu. Nah, jadi berarti bagaimana perasaanmu sekarang ketika sudah ada solusi-solusi yang kita dapatkan ini? Apakah pikiran kamu masih negatif atau sudah beralih ke pikiran yang positif? Coba. Dari solusi-solusi yang Ibu berikan, pikiran saya yang tadinya negatif sudah mulai menjadi positif, Bu. Dan saya yakin bahwa saya harus bisa percaya diri untuk ke depannya. Nah, bagus. Itu yang Ibu harapkan. Berarti sekarang kamu coba untuk menampilkan sesuatu dengan kepercayaan diri kamu. Nah, sehingga kamu sendiri yang sudah membangun kepercayaan diri kamu itu. Karena bukan orang lain, ya. Dia, kita. Ananda ya Ananda. Jadi jangan pernah kita meniru gaya mereka, ya. Jangan pernah kita berandai-andai bahwa mereka itu lebih baik dari kita. Justru kalau kita berkata kita lebih baik dari mereka, itulah merupakan kekuatan kamu tadi. Nah, tapi kalau kita, Ananda jangan asal ngomong begitu ya. Jangan asal ngomong bahwa ya udah karena kamu merasa terlalu kurang percaya diri, jadinya kamu merendahkan orang lain. Tidak boleh juga begitu. Yang namanya percaya diri itu melakukan hal yang baru dan bermanfaat, ya, bermanfaat bagi diri kamu dan orang lain, ya. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi motivasi kehidupan tadi, di sana bisa kamu lihat ada poster motivasi kehidupan di mana dia mengangkat tangannya seakan-akan dia terbebas dari segala hal-hal atau ancaman-ancaman hidup. Dia percaya diri. Dengan mengangkat tangannya kita bisa melihat. Bisa kamu lihat kan? Nah, apa katanya? Apapun mungkin terjadi jika kamu punya cukup keberanian. Nah, patokan utama adalah keberanian. Apapun bisa terjadi ketika kamu berani. Kalau tidak berani, tidak akan terjadi, betul kan? Nah, ada lagi di sini motivasi diri. Katanya hadapi segala rintangan. Nah, apapun rintangan, ya, mau bagaimanapun rintangan itu, kalau kita mau melewati itu, maka kita akan berhasil. Apa yang kita inginkan itu akan berhasil. Apa yang kita cita-citakan itu bisa berhasil. Kenapa? Kita bisa melewati rintangan itu. Dan jangan pernah hilang harapan. Nah, itu satu-satunya yang terpenting dalam kehidupan. Seperti Ananda tadi sebelum kita menemukan solusi, nah, pikiran kamu itu seakan-akan kamu sudah hilang harapan, ya kan? Tapi di sini Ibu harapkan jangan pernah hilang harapan. Tetap berharap bahwa kamu bisa, ya kan? Tetap berharap bahwa kamu mampu. Nah, masih memiliki harapan. Disitulah kamu memiliki masa depan. Ketika kamu mempunyai harapan, maka disitulah kamu akan memiliki masa depan. Nah, sampai di sini bagaimana rasanya? Sudah bisa relax, sudah bisa semangat, sudah bisa percaya diri. Apakah dari rasa kurang percaya diri tadi setelah menerima berbagai macam pemahaman dari Ibu, sudah bisa tertuntaskan masalah Anda? Sudah. Nah, baik. Kalau begitu Ibu akan coba untuk melihat sejauh mana Ananda itu sudah memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, silakan Ananda berdiri. Situ aja. Nah, kamu menganggap kamu itu kan ini teknik role playing. Nah, teknik ini akan menunjukkan keberanian di depan umum atau di depan orang banyak. Nah, kamu ini akan menunjukkan bahwa kamu berani, bahwa kamu bisa, bahwa kamu percaya diri. Nah, kamu berdiri ini artinya kamu mau memperlihatkan kepada orang banyak bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu mampu. Oke? Baik, kita coba ya teknik ini. Siap? Siap. Nah, oke. Senyum, semangat. Nah, begitu. Nah, kalau senyum berarti kita percaya diri juga ya. Iya, Nah, baik. Coba dulu, anggap aja ya kamu sedang berada di depan orang banyak ya. Di depan orang banyak. Jadi dari situ nanti akan terlihat bahwa sudah ada perubahan dalam diri kamu. Nah, coba perkenalkan nama kamu, ya, kelas kamu, cita-cita kamu, dan hobi kamu. Nah, dan juga harapan-harapan kamu ke depan. Silakan. Halo, perkenalkan saya Ayu Dahid.
Saya kelas 3 SMP. Cita-cita saya yaitu menjadi seorang seniman dan hobi saya yaitu menggambar dan melukis. Harapan saya ke depannya, semoga ke depannya saya bisa menjadi orang yang lebih percaya diri lagi. Semangat. Semangat. Silakan. Nah, teknik yang kita gunakan adalah teknik yang play, di mana kamu menunjukkan bahwa kamu itu berani, ya, bahwa kamu itu bisa tampil maksimal. Nah, berarti Ibu lihat tadi bahwasanya sudah mulai ada perubahan lewat teknik yang kita gunakan tadi. Ternyata kamu itu sebenarnya pemberani. Ternyata kamu itu sebenarnya mampu, bisa. Buktinya tadi kamu tidak malu dengan ibu kan menyampaikan siapa namamu, kelasmu apa, hobimu apa, begitu kan? Paham sampai di sini? Paham, Bu. Lalu dengan sesudah kamu menunjukkan sesuatu yang membuat diri kamu percaya diri, itu lalu motivasi apa yang sudah kamu dapatkan? Motivasi yang saya sudah dapatkan yaitu saya harus lebih semangat lagi untuk menjadi orang yang lebih percaya kepada diri sendiri, supaya setiap angan-angan, harapan ataupun impian bisa terwujudkan dengan adanya kepercayaan diri. Betul. Dan sehingga setiap kemampuan ataupun setiap kelebihan yang saya miliki bisa saya kembangkan dengan baik dengan adanya kepercayaan diri. Bagus sekali, Ibu sangat senang mendengarnya. Ternyata kamu itu sebenarnya hebat, punya kemampuan, hanya kamu tidak pernah memanfaatkan dan memperlihatkannya kepada orang lain, ya kan, benar? Nah, makanya sekali-sekali tunjukkan dan nampakkan kepada semua orang bahwa kamu itu adalah salah satu orang yang memiliki kemampuan yang lebih, gitu kan? Ya, jadi jangan pernah kamu menganggap diri kamu itu tidak seperti mereka. Kalau mereka ya mereka, kalau mereka mau memiliki, silakan. Saya mau berjuang untuk diri saya. Sebagaimana saya juga memiliki harapan untuk masa depan saya. Jadi saya mau melakukan hal yang baik, begitu kan? Nah, Ananda harus lakukan itu. Ananda harus mengubah semuanya menjadi lebih baik. Masih semangat? Masih. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah merendahkan diri lagi. Cobalah untuk merubah segala sesuatu yang menjadi lebih baik, ya. Percaya diri itu sangat bermanfaat bagi kita. Karena ketika Ananda percaya diri, maka akan datang keajaiban yang ada pada diri Ananda. Nah, baik, dari semua apa yang sudah kita bahas saat ini, dan ternyata kita sudah menemukan bahwasanya sebenarnya kamu itu adalah hebat, bisa, mampu. Hanya saja diri kamu yang tidak merasa, ya kan, tidak memperlihatkan ke semua orang, ya kan? Ya, Bu. Tapi ternyata ada kemampuan yang tersembunyi dalam mereka, betul kan begitu? Jadi Ibu juga sangat senang karena Ananda sudah bisa relax, Ananda mau melakukan, Ananda mau mencoba untuk lebih percaya diri lagi melalui keberanian kamu, ya. Semangat sedikit aja seperti itu, senyum seperti itu, ya. Jadi mulai dari sekarang ubahlah cara pandang kamu, ubahlah cara pikir kamu, ya, ke arah yang lebih baik lagi. Oke? Nah, baik, Ananda tetap semangat dan jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan, karena itu adalah jalan satu-satunya. Setiap apa yang kamu inginkan, setiap apa yang kamu harapkan, tetap berserah kepada Tuhan, karena itu adalah satu-satunya jalan untuk hidup kita. Oke? Sampai di sini sudah paham? Paham. Nah, baik. Saya rasa demikian saja pertemuan kita pada sore hari ini, dan di sini ada lembaran evaluasi yang Ananda akan kerjakan, dan di sini sudah ada keterangannya. Ananda tinggal menceklis apa-apa yang memang kamu merasa baik adanya buat diri kamu, ya.
lupa tulis namanya. Ini ada pernyataannya dan ada pilihannya di sini. Dan lihat di sini kalau dia ada SS-nya berarti itu sangat setuju. Nah kalau S-nya setuju. Nah di sini kamu dapat pilihannya ya. Iya, Bu. Nah, ini adalah pernyataannya. Apakah Ananda itu dalam mengikuti kegiatan konseling individual ini bagaimana perasaan kamu setelah itu? Ya? Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi Ananda, dan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Ibu supaya konseling individual ini semakin baik ke depannya. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh Ananda bisa tercapai ya, bisa sukses ya. Dengan satu syarat, tetap mengandalkan Tuhan ya. Iya, Bu. Tetap mengandalkan Tuhan di setiap apa yang kita inginkan. Oke. Nah, baik, demikian saja pertemuan kita pada sore hari ini. Kalau tadinya kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Nah, bersediakah Ananda untuk memimpin kita dalam doa? Bersedia, Bu. Baik, silakan Ananda. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas berkat kasih setiamu kepada kami. Engkau telah menyertai kami dan melindungi kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan seluruh kegiatan dan aktivitas kami tanpa kekurangan apapun. Kami juga sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang kegiatan bimbingan dan konseling ini sehingga berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Itu semua bukan karena kehebatan dan kekuatan kami Tuhan, melainkan itu semua adalah berkat kasih setia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tiada yang dapat kami balaskan kepadamu selain hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Sebentar lagi juga ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan agar sampai tempat tujuan dengan selamat. Begitu juga Tuhan, kiranya setiap apa motivasi ataupun solusi yang telah diberikan oleh ibu guru BK ya Tuhan, semoga bisa menjadi manfaat dan menjadi motivasi yang baik untuk masa depan saya ke depannya. Ya Tuhan, saya juga tidak akan mungkin bisa mendapatkan semua yang saya impikan jika tidak menyertakan Engkau di dalamnya. Dan biarlah Engkau menyertai saya dalam setiap perjalanan yang saya lakukan Tuhan, agar hasilnya pun baik adanya. Terima kasih Bapak, ini doa anakmu yang sangat singkat dan sangat jauh dari kesempurnaan. Hanya kami sempurnakan di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Baik, terima kasih Ananda. Dan ternyata Ananda juga pintar berdoa ya. Terima kasih. Ananda gak bisa percaya diri. Kita disengaja mencoba kamu untuk memimpin kita dalam doa, dan ternyata kamu memiliki kepercayaan diri. Kamu sudah bisa membangun kepercayaan diri kamu. Oke, baik, terima kasih Ananda sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga tetap semangat. Semangat, katakan semangat. Aku bisa, aku hebat, aku kuat. Semangat, aku bisa, aku hebat, dan aku kuat. Oke, jadi kalau Ananda semangat, kamu juga semangat. Oke? Ya, Nah, baik, kita sudahi pertemuan kita pada sore hari ini. Dan kalau memang kedepannya kamu mau bertemu lagi dengan Ibu, mau konseling, oke, tidak masalah. Dan Ibu akan sangat berterima kasih kalau seandainya Ananda akan datang sekali lagi di layanan atau di kegiatan ini ya.
Selamat sore Bu. Saya pamit ya Bu. Oke, hati-hati ya nak. Ya Bu.